Selamat siang Bu Pipi. Selamat siang, Pak. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Iya, nanti Ibu akan melakukan coaching ya Bu? Iya, Pak. Iya, jadi sebelum Ibu melakukan coaching, ada beberapa hal yang harus disampaikan sama Ibu, yaitu Iya. tentang penilaian, yaitu rubrik penilaiannya dalam melakukan coaching, yaitu dalam alur Tirta. Ya Bu. Jadi sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal kita melakukan rubrik penilaian. Pada coaching kali ini saya menilai coach dan coachee, ya Bu, Iya, Pak. sesuai dengan rubrik penilaian dengan alur Tirta. Dan bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot pada coachee dan bagaimana coachee menanggapi pertanyaan coach sesuai dengan prinsip coaching, yaitu bagaimana dia kemitraannya, proses kreatifnya, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama, potensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kita kali ini? Jadi di sini potensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu konsentrasi penuh, mendengarkan aktif, serta memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya nantinya, Pak. Jadi ada 3 di sana ya Bu? Iya, ada Yaitu 3, Pak. konsentrasi penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot, yang bertanggung jawab di sana ya Bu? Iya, Pak. Oke. Pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang sesuai atau yang secara spesifik yang akan Ibu kembangkan? Jadi di sini yang secara spesifik yang ingin saya kembangkan di sini yaitu menggali pertanyaan yang berbobot. Dengan menggali pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, sehingga saya mengetahui solusi yang akan saya berikan kepada coach saya, sehingga masalah yang sedang dihadapi oleh coach itu bisa terselesaikan. Iya, oke. Untuk pertanyaan ketiga ya Bu, indikator yang mana atau yang bagaimana yang Ibu inginkan ketercapaiannya dalam coaching kali ini? Sebagaimana tadi spesifik yang telah saya sampaikan kepada Pak Yas, jadi di sini indikator yang paling utama yang ingin saya capai dalam coaching ini, bagaimana supaya coach saya ini dapat menemukan solusi dalam permasalahan yang sedang dihadapinya. Ya, terima kasih Bu atas jawabannya. Silakan Ibu melakukan coaching. Mudah-mudahan coachingnya berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu. Ya Pak. Assalamualaikum Bu Yel. Waalaikumsalam Bu Pipi. Bagaimana perasaannya hari ini? Alhamdulillah, perasaan saya senang Bu Pipi. Ya, tadi saya mendapatkan WA dari Ibu ya, katanya mau ada yang ditanya-tanyakan dengan saya. Apa kira-kira itu? Iya Bu Pipi, begini ya Bu Pipi ya. Saya ingin bincang-bincang dengan Bu Pipi tentang permasalahan saya. Boleh. Saya kan mengajar di kelas 1 Bu Pipi. Baru tahun ini saya mengajar di kelas 1. Permasalahan saya di sini, saya kurang bisa mengkondisikan anak Bu Pipi. Anak-anak itu waktu saya menerangkan masih banyak yang bermain-main, ada yang melihat temannya, ada yang sibuk dengan dirinya sendiri, sehingga mereka nampaknya kurang konsentrasi dan kurang fokus dalam pembelajaran Bu Pipi. Oh, jadi di sini Ibu mau berbagi lah dengan saya ya tentang masalah yang terjadi pada Ibu, yaitu siswa yang kurang konsentrasi dalam belajar. Iya Bu. Kira-kira apa harapan Ibu setelah kita berbincang-bincang nanti? Saya berharap ya Bu Pipi ya, setelah kita berbincang-bincang nanti, saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya, nah sehingga anak-anak saya bisa konsentrasi dan fokus dalam pembelajarannya Bu. Jadi sebelum kita lanjut lebih jauh lagi, kira-kira apa kalau kita beri level 1 sampai 10, kira-kira berada di level berapa anak-anak Ibu sekarang? Iya, kira-kira ya level yang saya beri ya Bu Pipi ya, untuk anak kelas 1 saya ini levelnya level 6 Bu Pipi yang baru bisa saya berikan. Kira-kira level ideal yang ingin Ibu ya tuju kira-kira berapa? Iya, kalau level yang saya ingin tuju, kalau lebih sempurnanya level 10 ya Bu Pipi ya. Namun kondisi anak kelas 1 ini masih susah juga untuk mengondisikannya karena kan dia masa peralihan ya Bu Pipi ya. Mulai dari PAUD ke SD, dia jadi masa peralihan, jadi masih masa bermain. Jadi saya bisa memberikan levelnya di sini cuma level 9 Bu Pipi yang bisa saya harapkan. Iya, bagus sekali ya Bu ya, karena kalau level 10 di sini kita siswanya masih kelas 1 ya. Jadi dari permasalahan anak kita yang tidak fokus dalam belajar ini, kira-kira apa yang menjadi penyebab anak kita ini tidak fokus dalam belajarnya? Iya,
Mungkin penyebabnya di sini menurut saya begitu ya. Karena kelas 1 itu kan masa peralihan masih banyak bermain begitu ya. Jadi mungkin mereka kurang fokus dan konsentrasinya ingin bermain-main. Mungkinkah karena saya dalam belajar saya kurang monoton atau kurang menarik dalam pembelajaran saya mungkin Bu Pipi, atau mereka bosan mungkin ya Bu Pipi ya dalam pembelajaran. Itu mungkin permasalahannya, apa penyebabnya mereka masih kurang fokus dan konsentrasi. Oh, jadi di sini bisa saya simpulkan dari permasalahan yang telah Ibu sampaikan tadi, sepertinya siswa kelas 1 ini dia masih transisi dari PAUD ya Bu ya, masih aktif, masih ingin bergerak. Iya. Kita sebaiknya pembelajaran yang lebih Bu tekankan, yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi, yang kinestetiknya, karena di sini anaknya kan aktif bergerak. Iya. Bagaimana kira-kira menurut Ibu? Jadi di sini untuk supaya dia lebih fokus itu apa yang terbayang oleh Ibu ya untuk pembelajarannya supaya lebih kondusif? Iya. Saya karena anak sini masih masa bermain ya Bu Pipi ya. Saya di sini yang pertama itu saya akan membuat metode pembelajaran bervariasi ya. Nah, mungkin anak jenuh karena metode saya yang itu saja, jadi saya ingin memvariasikan metodenya. Misalnya menonton video, atau bisa juga karena ini anak juga masa bermain, bisa juga bermain peran, atau bisa juga menempel-nempelkan gambar ke papan tulis, atau bisa juga sambil bernyanyi. Misalnya saya memperkenalkan suku kata, bisa dengan bernyanyi sehingga anak pun jadi lebih bersemangat dan lebih fokus dalam belajarnya. Itu yang saya rencanakan. Bagus sekali rencana ke depan Ibu ya. Semoga ini bisa berjalan dan pembelajaran kelas menjadi kondusif. Saya menjadi pembelajaran juga bagi saya ya Bu ya, karena di sini saya juga merupakan guru kelas 1. Jadi dengan adanya metode yang bervariasi, materi yang bervariasi, dan dengan mengelompokkan siswa dengan berbagai macam minat yang ada pada dirinya, sehingga kita bisa mengkondusifkan kelasnya ya Bu ya. Saya bisa juga menggunakan pembelajaran berdiferensiasi Bu Pipi. Misalnya mengelompokkan anak sesuai dengan minat dan kemampuannya kan, kelas 1 itu kan. Jadi saya bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan bisa juga mengintegrasikannya dengan KSE. Setelah anak-anak mulai rasa jenuh dan bosan, saya menerapkan teknik stop ya Bu ya. Setelah kita pelajari dalam CGP kan. Jadi ketika anak jenuh dan bosan, saya menerapkan teknik stop tersebut gitu. Iya, bagus sekali ya. Jadi begitu banyak manfaat dan faedah yang kita dapat dari CGP ini ya Bu. Di sini saya juga ingin menambahkan, selain dari pembelajaran berdiferensiasi yang berbasis KSE, tidak ada salahnya juga Ibu memberikan keyakinan kelas, membuat keyakinan kelas dengan siswa kita ini. Jadi siapa kita ingin kelas yang nyaman, yang tidak ribut. Jadi setiap hari, setiap pagi disampaikan. Mana tahu dari semua yang kita sampaikan itu ada yang tertambat di hati mereka. Oh ya, kalau belajar itu harus tenang, tidak boleh ribut. Nah, itu yang mungkin bisa saya berikan solusinya ya Bu ya. Iya. Jadi dari pembicaraan yang telah kita lakukan tadi sudah terbayangkan oleh Ibu solusinya. Iya, saya sudah menemukan solusinya Ibu Pipi. Alhamdulillah pembicaraan kita ini saya dapat menemukan solusi dari permasalahan ini. Nah, dengan cara itu adalah menerapkan metode pembelajaran variasi, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan mengintegrasikan dengan KSE. Terus kata Bu Pipi tadi, saya bisa juga menerapkan keyakinan kelas, menanyakan keyakinan kelas setiap hari kepada anaknya. Itu solusi dari permasalahan saya. Iya, semoga dengan solusi ini pembelajaran kita akan lebih baik sesuai dengan kata pepatah ya Bu ya. Hari esok lebih baik daripada hari sekarang ini. Nah, setelah tadi panjang lebar yang Ibu sampaikan dan Ibu telah mendapatkan solusi dari permasalahan yang telah Ibu sampaikan juga kepada saya, kira-kira bagaimana perasaan Ibu sekarang ini? Iya, perasaan saya sangat saya rasakan ya Bu ya. Ya sangat lega lah Bu ya. Saya sangat lega, saya sangat senang. Saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya sehingga saya bisa menerapkan dalam pembelajaran saya Bu. Iya, saya di sini juga merasa sangat senang dan lega juga ya, karena
Tidak berapa beda kita ini permasalahan yang terjadi di sekolah. Bahkan saya menemukan anak yang belum bisa membaca, belum bisa menulis. Mungkin dengan solusi yang telah Ibu temukan tadi bisa juga saya terapkan di sekolah saya. Iya, Bu Pipi. Dan semoga saja apa yang telah kita rencanakan ini bisa terlaksana dengan baik sehingga kita bisa mencapai pembelajaran yang lebih maksimal lagi. Semua itu juga berkat atas izin Allah ya Bu ya. Iya, Bu. Terus bagaimana apa ada kesimpulan lain yang ingin Ibu sampaikan? Iya, saya juga berkomitmen ya Bu ya, akan kontinu melanjutkan pembelajaran seperti ini Bu, sehingga pembelajaran saya lebih menyenangkan, anak-anak pun lebih fokus dan konsentrasi dalam belajar ya Bu. Iya, semoga saja bisa berjalan dengan lancar Iya, ya Bu Bu ya. Pipi. Nah, kalau tidak ada lagi yang mau dibicarakan, kita sudahi saja dengan Iya, terima kasih atas waktunya ya Bu Pipi telah Iya. mendengarkan keluh kesah saya. Saya mengucapkan terima kasih ya sama Bu Pipi. Iya, sama-sama ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Novi. Apa kabar Bu Pipi hari ini? Alhamdulillah sehat. Tadi saya mendapat telepon dari Bu Pipi karena ada yang mau kita bicarakan pada hari ini. Kira-kira apa yang mau kita bicarakan pada hari ini Bu Pipi? Iya Bu, jadi tadi itu saya merasa bingung juga ya. Jadi saya ingin memecahkan permasalahan yang ada pada saya dan sepertinya cocok saya membahasnya dengan Ibu Novi. Jadi di sini permasalahannya adalah strategi saya mengajar di kelas. Sebagaimana yang sudah Ibu ketahui kalau saya itu mengajar di kelas 1, sementara di kelas 1 itu sudah hampir 6 bulan, ada sekitar 60% lagi siswa saya yang belum bisa membaca, menulis, dan berhitung. Jadi di sini setelah saya lihat latar belakangnya, itu mayoritasnya ada yang tidak TK, adapun TK hanya sekarang itu bermain karena kemarin pas masuknya kegiatan MPLS-nya itu transisi PAUD. Jadi sepertinya anak-anak ini hanya baru menguasai huruf dan suku kata saja. Sementara ini sudah hampir 6 bulan dia akan masuki semester 1. Jadi di sini saya ingin sekali bagaimana anak-anak itu bisa cepat bisa membacanya sehingga mereka bisa memahami soal yang akan diberikan nanti. Oh begitu ya Bu Pipi ya, berarti di sini Ibu menemukan masalah anak-anak Ibu yang belum bisa banyak membaca ya Bu ya, kemudian juga dalam belajar berhitungnya juga bermasalah tadi ya Bu ya. Iya Bu. Berarti di sini dapat saya ambil kesimpulan Ibu Pipi otomatis kalau dalam bermasalah dalam hal pembelajaran, apalagi dalam hal membaca, berarti hasil penilaian akhir anak-anak Ibu pun pasti menurun ya Bu ya. Iya Bu. Berarti di sini dari level 1, kira-kira dari level 1 sampai level 10 itu menurut Ibu Pipi sendiri, Ibu Pipi itu berada pada level berapa sekarang Bu? Kira-kira saya berada pada level 5 sekarang kira-kira. Oh berarti Ibu merasa berada pada level 5 sekarang ya. Iya Bu. Kira-kira Ibu Pipi ini ingin meningkatkan level Ibu pada level berapa Bu? Jadi dari 1 sampai 10 yang Ibu katakan tadi, sebenarnya ingin sekali saya mencapai nilai 10, tapi tidak memungkinkan rasanya. Jadi mungkin saya akan lebih mengambil ke level 9 kira-kira. Oke, berarti Ibu pengen istilahnya kalau orang pengen maksimal memang 10 ya Bu ya. Iya Bu. Ya, tapi mungkin kita ansur-ansur sedikit dulu, ingin mencapai pada level 9 ya Bu ya. Iya Bu. Jadi untuk mencapai pada level 9 ini kira-kira Ibu pengen melakukan hal apa gitu? Jadi di sini setelah saya mengutarakan permasalahan tadi kepada Ibu, saya berpikir apakah sebaiknya saya mengganti strategi pembelajaran atau metode pembelajaran sehingga siswa saya ini bisa dengan cepat membaca, menulis, dan berhitung. Dan bagaimana kira-kira menurut Ibu? Oke, berarti Ibu pengen di sini mengganti strategi pembelajaran kira-kira supaya anak-anak Ibu ini bisa membaca dan menulis ya Bu ya, supaya mungkin berefek juga pada hasilnya. Kalau berarti di sini Ibu kalau menurut saya Ibu bisa melakukan berbagai macam strategi dengan RPP yang pernah Ibu pelajari sebelumnya. Itu RPP berdiferensiasi ya Bu ya, mungkin bisa Ibu terapkan juga. Mungkin Ibu sudah mempelajari sebelumnya dengan alur dengan berbagai macam diferensiasi berbasis SE misalnya, dengan di awal pembelajaran Ibu juga melakukan mindfulness misalnya,
diselingi dengan video pembelajaran. Itu sih saran dari saya ya Bu ya. Kemudian dari rancangan pembelajaran ini, kira-kira apa yang ingin Ibu lakukan ke depannya? Jadi setelah tadi Bu memberikan solusi pada saya berpikir ke depannya sebaiknya saya itu mempersiapkan ya Bu RPP atau modul ajar yang sudah saya susun sedemikian rupa, yang mana di dalamnya sudah terdapat pembelajaran yang berdiferensiasi, yang mana diferensiasi ini bisa saya lakukan sebelumnya dengan mengadakan asesmen diagnosis. Kemudian nanti pada saat pembelajaran juga saya akan melakukan pembelajaran yang KSD. Dan mungkin untuk lebih lanjutnya pembelajaran yang selanjutnya yang akan saya lakukan yaitu dengan mengadakan pembelajaran di luar jam pembelajaran efektif, yaitu pada saat pulang sekolah, yang mana siswa yang belum tahu dengan huruf, dengan suku kata, itu saya tahan sebentar dan memberikan tugas yang lebih atau kita kenal dengan istilah remedi ya Bu ya. Kemudian hal lain yang bisa saya lakukan mungkin di sini karena kita berbeda sekolah, mungkin saya akan mencari berkolaborasi dengan teman sejawat dan meminta untuk melakukan monitoring terhadap diri saya, bagaimana perkembangan selanjutnya yang terlihat nantinya, atau selain dari rekan sejawat mungkin juga bisa dengan Ibu Kepala Sekolah. Iya, bagus sekali yang saya dengar dari rancangan yang akan Ibu lakukan dengan menyusun RPP yang berdiferensiasi tadi ya Bu ya, kemudian juga melakukan kolaborasi ya. Kemudian di situ Ibu juga melakukan yang namanya menambah jam waktu pembelajaran pulang. Ya, saya sangat mensupport apa yang Ibu lakukan. Nah, kira-kira rancangan yang Ibu lakukan ini kapan akan Ibu laksanakan? Sebenarnya sebelumnya juga telah saya lakukan, itu berjalan 1 bulan pembelajaran. Saya sudah berpikir setelah saya lihat ternyata saya lihat latar belakangnya masih banyak yang belum TK. Kemudian waktu kegiatan MPLS pun saya sebelumnya tidak ada istilah transisi PAUD ke SD, tapi ada beberapa tujuan dari pemerintah kita untuk melakukan ini, dan saya memahami ternyata kelas 1 ini masih banyak kegiatannya untuk bermain karena mereka itu selalu aktif. Dan di sini itu juga susahnya saya mengajar mereka karena sifat cueknya itu dan maunya itu pelajaran setiap hari itu adalah olahraga, kemudian menggambar. Mereka sangat suka sekali warna, maunya setiap hari itu saja. Dan sebagaimana kita ketahui itu adalah kegiatan-kegiatan mereka pada waktu TK. Jadi di sini saya perlu juga menyeimbangkan antara geraknya anak-anak ini dengan pembelajaran nantinya, karena di sini saya khawatir juga nanti kalau naik kelas dia belum bisa membaca menjadi beban juga bagi anak-anak kita. Iya, benar sekali ya Bu ya. Jadi di sini bagaimana saya bisa tahu dari rancangan yang telah Ibu buat tadi ini ya, saya bisa tahu rancangan Ibu ini dapat terlaksana dengan baik kira-kira Bu. Jadi setelah tadi saya utarakan, mungkin Ibu Novi bisa berkolaborasi dengan saya dengan cara memonitoring saya atau merefleksi kegiatan yang saya lakukan, sudah seberapa jauh saya melakukan kegiatan ini dan sudah bagaimana perubahan yang terjadi pada siswa saya. Oke, berarti nanti kita kolaborasi ya Bu ya, bisa Iya. saya jadi nama Ibu juga berarti ya Bu ya. Iya. Nah, dari obrolan kita hari ini, apa yang sudah Ibu Pipi dapatkan kira-kira? Ya sudah panjang lebar kita bahas dari tadi ya Bu. Iya, benar Jadi sekali. yang dapat saya simpulkan hari ini, jadi saya sebelum mengajar itu harus siap dengan perangkat mengajar saya dengan RPP yang berdiferensiasinya dan juga mengandung KSE atau keterampilan emosional siswa kita. Kemudian saya juga tidak lupa ya, kita sudah belajar keyakinan kelas, budaya positif. Jadi juga saya akan lakukan itu untuk mengkondusifkan kelas. Karena di sini anak-anak kelas 1 yang baru transisi dari PAUD yang masih mau bergerak. Jadi di sini perlu juga penekanan keyakinan kelasnya. Kemudian hal lain yang saya lakukan yaitu mengadakan belajar tambahan bagi siswa yang belum mampu atau belum sanggup seperti teman-teman yang lain untuk membaca, menulis dan berhitung di luar jam proses belajar mengajar. Iya Bu Pipi, berarti berbagai macam yang kita dapatkan pada hari ini, Ibu bisa merancang pembelajaran RPP berdiferensiasi ya.
Kemudian dari hasil kita hari ini, apa komitmen Ibu ke depannya terhadap rancangan ini? Komitmen saya ke depannya yaitu pada diri saya sendiri, yaitu Iya. lebih saya tekankan lagi karena ini merupakan tujuan yang ingin saya capai, bagaimana supaya anak-anak kelas 1 ini nantinya bisa membaca menulis dengan cepat. Maka saya akan berkomitmen pada diri saya sendiri untuk bisa melakukannya berkesinambungan gitu. Jadi tidak ini saya lakukan besoknya tidak lagi, jadi harus saya tekankan pada diri saya sendiri, itu yang pertama. Dan yang kedua mungkin pada diri siswa saya, Iya. karena nanti ini juga berhubungan dengan mereka. Iya, bagus sekali rencana Ibu ya. Kemudian di sini semoga rencana Ibu ini dapat berjalan dengan lancar, kemudian dapat juga memberikan motivasi buat guru-guru lain gimana caranya supaya anak-anak itu bisa membaca dan menulis dengan baik ya Bu ya, sehingga dalam proses pembelajaran pun dapat berlangsung dengan lancar. Nah, di sini saya semoga hasil diskusi kita hari ini sangat bermanfaat ya Bu ya. Bagi saya itu sangat bermanfaat sekali pengalaman dari Ibu. Iya, Dan sama. saya ucapkan terima kasih ya Bu ya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Yas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Yas? Sudah siap untuk melakukan coaching pada hari ini? Insya Allah siap Bu. Baiklah, sebelum kita melakukan coaching pada hari ini, saya sebagai observer akan menyampaikan beberapa rubrik penilaian yang akan kita nilai pada hari ini ya Pak ya. Jadi di sini rubrik penilaiannya yang akan saya nilai itu apakah nanti Bapak sebagai coach sudah bisa menggali pertanyaan sesuai dengan alur Tirta, kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan kepada coachnya nanti, apakah pertanyaan yang berbobot, dan bagaimana cara coach nanti menanggapi sesuai dengan prinsip coaching, yaitu yang pertama kemitraan, kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Iya Bu. Baiklah, kita masuk kepada pertanyaan yang selanjutnya, itu pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanyakan. Kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada coaching kita hari ini Pak? Iya Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching nanti yaitu konsentrasi penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, itu nanti akan saya kembangkan Bu. Oh iya. Untuk pertanyaan selanjutnya, kompetensi mana yang secara spesifik yang akan Bapak kembangkan? Ya, kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, itu nanti yang secara spesifiknya yang akan saya kembangkan Bu. Iya, bagus sekali ya Pak ya, semoga nanti bisa berjalan lancar. Iya Bu. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, indikator yang bagaimana yang akan Bapak yang ingin Bapak capai dan dalam coaching kali ini? Indikator yang ingin saya capai dalam melakukan coaching kali ini yaitu saya ingin coach saya menemukan solusi permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalahnya. Itu dia yang itu dia ya, indikator yang ingin tercapai dalam coaching nanti. Iya, baiklah Pak, terima kasih atas jawaban Bapak hari ini. Silahkan Bapak melakukan coaching, mudah-mudahan coaching ini berjalan dengan lancar. Iya, terima kasih Bu. Saya sudah dengan Assalamualaikum. Pak Yas bisa mengambil waktunya sebentar Pak. Waalaikumsalam Bu. Novi, ya nggak apa-apa Bu, silakan. Apa yang mau dibicarakan? Silakan. Iya Pak, saya ingin ngobrol-ngobrol sebentar sama Bapak ya tentang murid-murid saya di sekolah. Siap Bu. Apa yang mau Ibu bicarakan pada kesempatan ini tentang murid-murid Ibu di sekolah? Iya Pak, saya ingin membahas kondisi anak-anak saya di sekolah ya Pak ya. Di sini saat saya mengajar, saya menemukan anak-anak saya ini mengalami motivasi dalam belajar. Seperti yang Bapak ketahui, saya itu mengajar di kelas 6 ya Pak ya, dengan kurikulum masih kurikulum 2013 ya Pak. Jadi di sini motivasi belajar murid saya itu sangat menurun sekali, sehingga sangat berdampak sekali pada hasil belajar anak-anak saya Pak. Sehingga ada beberapa siswa juga yang tidak mengumpulkan tugasnya Pak. Jadi seperti itu ya Bu. Sebenarnya di sini adalah motivasi belajar anak itu sudah menurun ya Bu. Iya, Pak. Nah, itu permasalahannya Bu. Kira-kira itu. Jadi anak-anak mengalami penurunan motivasi dan belajar sehingga berdampak pada hasil belajarnya yang menurun. Kira-kira apa yang ingin Ibu mau didapatkan di akhir sekolah kita nanti?
saya ingin menemukan hal-hal bagaimana caranya saya itu bisa meningkatkan motivasi belajar saya anak-anak saya Pak. Sehingga kalau motivasi belajarnya itu udah meningkat, berarti sudah menaikkan hasil belajarnya juga Pak. Ya. Kalau kita kaitkan dengan level 1 sampai 10, kira-kira Bu Novi sekarang berada di level berapa dia? Saya merasa masih berada itu pada level 6 Pak. Oh, level 6 ya Bu. Iya Pak. Kira-kira kalau sekarang berada di level 6, oh, Ibu ingin mendapatkan atau yang ingin Ibu capai itu ke level berapa dia Bu? Di sini saya ingin mencapainya itu pada level sebenarnya saya nggak muluk-muluk juga ya Pak ya, berada pada level 9 saja sudah alhamdulillah bagi saya. Tapi kalau maksimalnya mungkin saya pengen mencapai pada level 10 Pak. Oh ya. Jadi Ibu ingin mencapai ke level 9. Iya, Kemudian apa rencana Bu Novi untuk bisa ke level 9 tersebut? Jadi rencana saya ke depannya nanti saya ingin menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi Pak. Berdiferensiasi ya dengan KSE ya Pak ya, seperti yang pernah saya pelajari. Kemudian dengan di situ saya akan di awal pembelajaran, awalnya saya akan melakukan yang namanya mindfulness. Karena dengan melakukan mindfulness itu bisa meningkatkan konsentrasi siswa saya dalam belajar. Kalau dia udah konsentrasi dalam belajarnya, berarti motivasinya pun akan meningkat ya Pak ya. Kemudian nanti saya akan menyelidiki dengan ice breaking. Jadi setiap beberapa menit kalau udah mulai siswa saya mengalami penurunan dalam belajar, berarti nanti saya akan menyelipkan beberapa ice breaking di tengah-tengah pembelajaran Pak. Kemudian dalam pembelajaran itu saya juga akan membuat video pembelajaran supaya lebih menarik lagi buat siswa saya Pak. Itu rencananya. Oh ya, seperti ya Bu. Jadi rencana Bu Novi membuat rancangan pembelajaran yang berdiferensi, yang KSE ya Bu. Iya Pak. Kemudian melakukan mindfulness di awal pembelajaran Iya. yang diselingi dengan ice breaking. Iya Pak. Bu Novi ingin juga membuat media atau video pembelajaran Iya. ya Bu. Ya. Oke. Kira-kira kapan itu bisa Ibu Novi lakukan? Rencananya nanti saya akan melakukan pada hari Senin depan ya Pak ya. Di sini saya akan mempersiapkan segala sesuatunya sedemikian rupa dulu. Setelah selesai nanti akan saya laksanakan. Oh ya, seperti itu. Kira-kira bagaimana saya bisa tahu rencana Bu Novi atau yang Bu Novi buat dapat terlaksana dengan baik? Ya, supaya Bapak mengetahui rencana saya ini, Bapak juga nanti dari hasil yang saya lakukan ke depannya, saya akan mau berbincang kembali dengan Bapak ya. Kemudian saya akan menceritakan hasilnya kepada Bapak. Iya, kita sudah ngobrol panjang lebar ya Bu. Dari obrolan kita yang menarik ini, apa yang sudah Bu Novi dapatkan? Yang saya dapatkan dari obrolan kita pada hari ini, saya bisa menentukan bagaimana cara saya meningkatkan motivasi belajar murid saya Pak, sehingga hasil belajar murid-murid saya bisa meningkat ke depannya. Oh ya, seperti itu ya Bu. Dari untuk meningkatkan daripada motivasi belajar anak yang sudah menurun waktu itu ya. Ya Bu. Kemudian bagaimana komitmen Bu Novi terhadap rencana ini? Jadi komitmen saya untuk rencana ini, untuk kedepannya saya ingin selalu memberikan pembelajaran terutama yang berbasis KSE ya Pak ya, berdiferensiasi berbasis KSE, kemudian membuat video pembelajaran yang menarik, melakukan mindfulness di awal pembelajaran, kemudian melakukan ice breaking ya Pak ya. Itu yang istilahnya komitmen saya ke depannya. Itu rencana Ibu atau komitmen Ibu ya? Itu Iya, Pak. Suatu aksi atau suatu permasalahan yang bisa diatasi oleh Bu Novi, itu sangat keren, sangat bagus. Itu aksi yang bagus itu Bu. Saya akan jempol sama Ibu itu. Oke. Kira-kira Bu, dalam pembicaraan kita ini itu kan Ibu sudah sudah mendapatkan solusi tersendiri ya Bu. Iya Pak. Ya, Ibu sudah bagaimana perasaan Ibu sekarang? Kalau perasaan saya sekarang sudah lebih lega ya Pak ya, karena di sini saya bisa istilahnya menemukan solusi dari masalah saya, sehingga kedepannya saya lebih bisa mengatasi masalah saya. Iya, Bu. Mudah-mudahan nanti dalam pelaksanaannya itu Ibu melaksanakannya dengan secara baik dan terhati-hati ya Bu. Kemudian
anak-anak nanti akan termotivasi dengan baik ya Bu. Oke, Ya, ini terima akan kasih. saya lakukan berkelanjutan rencananya. Iya, terima Pak. kasih Bu atas diskusi kita pada hari ini. Iya. Terima kasih juga atas waktunya. Ya, terima kasih sama-sama Pak, karena Iya. Bapak sudah meluangkan waktunya buat Iya, saya. Bu, Saya sama-sama. ucapkan terima kasih juga ya Pak Iya, ya. terima Saya kasih. akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan coaching pada hari ini? Ya, pas setelah melakukan coaching, saya sudah merasa lega, kemudian merasa tenang, dan coach saya tadi sudah menemukan permasalahannya tadi, Bu. Iya. Jadi di sini berjalan lancar ya coaching Bapak pada Iya. siang hari ini. Alhamdulillah. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama yaitu apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait indikator yang Bapak inginkan tadi? Ya, pada saat coaching tadi, saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta, sehingga dengan alur tirta yang saya gali, permasalahan coaching itu terselesaikan dengan baik itu dia, Bu. Iya, jadi itu tadi yang telah Bapak lakukan dan saya sebagai observer, menurut saya tadi yang telah saya nilai selama kegiatan coaching hari ini, Bapak telah melaksanakan coaching dengan baik dengan memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur tirta. Kemudian dari pertanyaan yang berbobot itu Bapak sudah menggali potensi permasalahan-permasalahan yang ada pada coaching Bapak sehingga terdapat masalahnya bisa terpecahkan dan Bapak dapat menemukan solusi dari permasalahan itu. Untuk pertanyaan yang kedua ya Pak ya, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching pada hari ini? Iya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi, Bu, yaitu saya ingin mendalami alur tirta dan mencari lagi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga dapat menggali masalah coaching dan coaching bisa berjalan lebih baik lagi, itu dia, Ibu. Iya, semoga apa yang telah Bapak inginkan bisa tercapai ya Bapak ya. Iya. Terima kasih atas waktu Bapak hari ini karena saya telah melakukan observasi terhadap coaching Bapak sore ini. Terima kasih atas waktunya dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.